Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Saya adalah seorang guru SMK jurusan multimedia. Kali ini saya ingin menyajikan sebuah video pembelajaran atau media pembelajaran, atau bisa juga dianggap sebagai tutorial. Video ini saya peruntukkan untuk siswa saya di sekolah, di tempat saya mengajar. Tetapi di samping itu, video ini juga akan saya share untuk seluruh siswa SMK jurusan multimedia di mana saja berada. Oke, langsung saja saya mengajar seperti layaknya saya mengajar tatap muka di sekolah. Oke, adik-adik, siswa saya pelajar di SMK multimedia di mana saja berada. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah produk dari aplikasi CorelDRAW. Pada pertemuan kali ini saya akan memfokuskan kepada mata pelajaran desain grafis percetakan kelas 11 semester 1 jurusan multimedia SMK. Oke, seperti biasa, setiap awal kita mengajar ini, di awal pembelajaran kita ini, sedikit kita bahas dulu tentang silabus. Oke, begini silabusnya. Nah, ini seperti ini silabus. Ini sekolah saya tempat mengajar, SMK Negeri 1 Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kompetensi keahlian multimedia, kemudian mata pelajaran desain grafis percetakan, kemudian di sini kelasnya kelas 11 semester 1. Nah, ini. Jadi saya langsung saja ke KD yang kita tuju. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan tentang KD 3.5. Ini KD-nya itu menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor seperti ini. Ini KD-nya. Kemudian indikatornya ini menjelaskan fungsi fitur aplikasi pengolah gambar dan teks berbasis vektor. Kemudian untuk KD prakteknya KD 4. Ini KD 4 seperti ini, menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Kemudian untuk indikatornya 4.5.1, mengintegrasikan fitur dalam pengolahan gambar dan teks yang berbasis vektor. Kemudian di sini materi pokoknya yaitu menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Kemudian turunan dari materinya perangkat lunak pengolah gambar vektor. Nah, jadi ini kita lampaui saja. Yang kita lakukan prakteknya adalah mengolah gambar vektor dengan perangkat lunak. Jadi perangkat lunaknya sekarang kita menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, inilah silabus yang perlu harus kita jelaskan sedikit di awal pembelajaran ini. Kemudian setelah silabus ini kita juga akan bahas sedikit materi. Nah, kita masuk ke materi pembantu. Nah, inilah materinya, desain grafis percetakan. Kemudian KD-nya ini KD 45, menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Kemudian materi yang akan kita bahas hari ini, pertemuan kali ini, yaitu fungsi transformation pada CorelDRAW. Nah, langsung saja, ini materinya banyak. Materi ini nanti akan saya share pada deskripsi video YouTube saya ini. Silakan nanti bagi yang membutuhkan silakan di-download saja ya. Kemudian langsung saja saya ke materi pokoknya saja. Kalau saya bahas nanti ini panjang sekali. Nah, ini perhatikan, transformation itu sendiri terdiri dari position ini posisi, kemudian rotate rotasi perputaran, scale skala,
kemudian nanti ada size, ukuran, kemudian ada scale. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas fungsinya saja. Yang pertama, position. Position ini fungsinya adalah digunakan untuk memindahkan posisi objek ke posisi yang kita inginkan secara akurat. Nah, itu nanti. Jadi ini kalau Anda klik nanti menu dari positioning itu akan muncul seperti ini nanti. Kemudian yang kedua ada rotate. Rotate ini adalah rotasi atau perputaran. Fungsinya adalah digunakan untuk memutar objek baik itu sebelah kiri maupun ke sebelah kanan. Nah, fungsi ini berada tepat di sebelah kanan position. Nah, ini dia nanti. Oke, ini rotate. Kemudian ada lagi scale, skala. Nah, ini fungsi skala adalah untuk mengatur skala besar maupun kecil dari sebuah objek. Kemudian dilanjutkan dengan size, ukuran. Ini adalah untuk mengukur atau melihat ukuran dari sebuah objek. Dengan fungsi ini kita akan dapat mengetahui mengenai lebar dan tinggi dari objek tersebut. Nah, ini nanti scale, dan terakhir ada scale. Nah, jadi itulah sedikit dari di awal pertemuan kita kali ini tentang silabus KD kompetisi dasar, indikator pembelajaran, kemudian sedikit jabaran dari materi. Oke, adik-adik, siswa saya jurusan multimedia SMK di mana saja berada, langsung saja kita praktekkan ke aplikasinya. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, tampilan seperti ini, kita klik saja new blank dokumen ini. Ini untuk membuat dokumen baru. Kita klik ini. Nah, kalau ada tampil seperti ini boleh disetting di sini, tapi kalau diokekan saja langsung bisa. Kita okekan saja. Nah, di sini baru kita setting kembali. Kalau saya di sini perhatikan siswa saya di mana saja berada. Kita klik ini. A4 ini adalah pilihan kertas, kita klik ini. Nah, disinilah kita nanti memilih kertas. Kalau di sini kita sertifikat biasanya ukurannya A4, kita klik aja A4 seperti ini. Kemudian di sini until ini ukuran, kita klik ini, kita ambil centimeter seperti ini. Kemudian posisi kertas boleh landscape, boleh portrait. Nah, sekarang karena kita membuat sertifikat, kita bikin saja landscape seperti ini. Kemudian besaran tampilannya ini kita buat 66 atau 60. Kita enter seperti itu. Nah, jadi cukup, atau 60 lah kita buat 60 seperti itu. Oke, 60 kita posisikan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita buat sebuah kotak yang kita anggap nanti sebagai kertas atau background dari sertifikat yang akan kita buat ini. Oke, seperti ini. Saya klik aja nanti ini dulu. Rectangle tool, saya klik ini. Saya bikin kotak bebas saja seperti ini. Kemudian ukuran dari kertas berukuran A4 itu lebarnya adalah, atau panjangnya adalah 29,7. Saya ketik di sini 29,7. Kemudian tingginya, karena ini landscape, yaitu 21. Kemudian saya tekan enter di keyboard seperti itu. Nah, untuk menengah-nengahkan objek supaya tengah-tengah, dia tekan huruf P di keyboard seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini boleh kita beri warna sedikit. Nah, ingat, setelah selesai membuat objek, maka klik pick tool. Nah, ini lihat kursor saya seperti ini, maka usahakan klik pick tool seperti ini. Nah, baru bebas kita seperti ini nanti mengedit objek. Oke, untuk tengah-tengah kita tekan huruf P di keyboard kembali untuk supaya objek yang tengah-tengah, saya tekan huruf P
Nah, kemudian kita lanjutkan, adik-adik. Kita kasih ini warna. Kita kasih ini warna. Caranya memang ini kondisikan aktif dulu seperti ini. Nah, ini kan aktif ini kan. Kemudian klik fill tool, klik. Kemudian ambil fontaine tool. Klik ini seperti ini. Nah, kemudian bagusnya kita boleh bebas memilih apa saja, linear boleh, radial boleh, conical boleh, atau square boleh. Tapi kalau saya pilihnya radial saja seperti itu. Kemudian yang hitam di sekelilingnya, hitamnya ini saya rubah menjadi, nah jadi caranya seperti ini. Klik ini panah nih, klik other seperti ini. Nah, arahkan ke nah, klik di sini. Anda boleh bebas memilihnya seperti ini. Nah, agak keping-pingan. Nah, itu krem. Klik OK. Nah, seperti itu. Dan di tengah-tengahnya biarkan putih seperti ini saja. Maka klik OK. Nah, seperti itu. Jadi kan sertifikat yang kebanyakan seperti ini. Nah, tadi dalam materi yang kita uraikan di awal tadi adalah tentang transformation. Ada di situ rotation, ada position atau posisi. Nah, kita akan praktekkan sekarang. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu membuat garis bantu. Nah, saya klik ini garis bantunya. Nih. Nah, saya ambil buzzer tool. Buzzer tool nih. Saya klik. Kemudian saya klik di atas. Saya tarik ke bawah, saya tekan huruf saya tekan shift di keyboard supaya lurus dia. Kemudian saya klikkan. Nah, seperti itu. Sudah terbentuk seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian klik pick tool. Klik di luar. Kemudian klik lagi. Saya tampilkan ini 50 lah, 50 dulu. Nah, seperti itu saya tarik ke sini. Saya tampilkan 50. Saya klik garis tadi. Saya tahan shift di keyboard. Kemudian klik objek kotak tadi. Nah, supaya apa? Kita ingin garis ini tengah-tengah, maka muncullah ini. Elix ini kita like kita letakkan di pinggir dulu. Kemudian secara horizontal kita klik center atau tengah-tengah, secara vertikal juga kita klik center atau tengah-tengah, maka garis ini akan tengah-tengah dia nanti. Nah, seperti itu. Saya klik close. Kemudian saya ambil garis bantu berikut. Saya klik ini. Saya klik buzzer. Saya klik di sini. Saya tarik ke kanan. Saya tahan shift di keyboard. Kemudian saya klik di sini, itu dia. Nah, garis melintang ini, garis horizontal ini juga akan kita tengah-tengahkan. Ingat, setelah membuat objek, klik pick tool. Saya klik pick tool, saya klik di luar dulu, kemudian saya klik ini lagi. Nah, kemudian tahan shift di keyboard, kemudian klik objek segi 4. Nah, muncul lagi ini. Saya klik align, saya tarik ini keluar. Secara vertikal saya klik center, secara horizontal saya klik juga center, maka tengah-tengah dia nanti. Saya klik apply. Nah, apply ini tengah-tengah dia. Oke, saya klik close. Saya klik di luar. Nah, maka sudah cukup ini garis bantu saya segi 4. Kemudian saya ingin menampilkan jenis-jenis font. Kali ini saya pilih jenis fontnya dari Arabic atau Arab untuk membuat bingkai sertifikat ini di sekeliling. Caranya seperti ini. Anda cari aja di internet seperti ini. Nah, Anda ketikkan di internet seperti ini.
font agak Arabic desktop. Berarti ini adalah Arabic. Nah, kemudian Anda enter, kemudian akan muncul seperti ini. Seperti ini. Kemudian Anda klik aja download di sini. Klik download. Kemudian inilah yang akan Anda download nanti, gambar-gambar seperti ini. Setelah Anda klik download, nanti akan muncul di sini. Seperti ini. Anda klik ganda aja ini. Klik ganda aja ini nanti, maka akan terinstall lah dia. Setelah terinstall, maka jenis font Arabic ini sudah masuk ke komputer Anda. Oke, kita kembali ke aplikasi seperti ini. Nah, bagaimana cara memasukkan objek atau bingkai sertifikat itu? Kita ambil di sini teks seperti ini. Kita ambil yang ini, insert simbol karakter. Saya klik ini. Nah, di sini ada muncul di sini insert karakter seperti ini. Kemudian di huruf fontnya ini ada Arial yang pertama. Saya klik Arial. Saya ambil yang Arabic tadi. Mana Arabic yang saya install tadi? Nah, ini dia Arabic. Saya klik Arabic ini. Nah, ini yang tampil. Kemudian saya tarik ini ke bawah. Oke. Saya ambil yang sudut ini dulu. Saya klik ini, tarik ke sini. Seperti itu. Kemudian Anda cari yang lain. Ini juga Anda ambil sudut ini. Seperti itu. Kemudian Anda ambil yang ini. Yang ini. Nah, itu cukup. Kita delete aja yang ini. Kita delete ini. Nah, seperti itu. Ini kita buat, ini ukurannya 5 cm. Ya, kecil cukup. Kita buat aja 2 cm di sini. Titik 2. Di sini juga 2. Kita enter. Seperti itu. Dan ini tingginya juga kita buat 2 supaya nanti pas dia. 2, enter. Seperti itu. Nah, ini kita tarik ke sini. Seperti ini. Nah, bagaimana dia supaya bisa berada di sudut ini? Kita putar dengan ini. Kita putar seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau udah pas seperti ini, kita klik di luar, kita klik objek ini. Kita klik tahan shift di keyboard, kita klik ini. Segi 4 ini. Kemudian muncul ini lagi. Muncul ini, klik ini. Like ini, kita taruh ke sini dulu. Kita ambil left top. Jadi secara vertikal dia left, secara horizontal dia top, maka dia berada di sudut kanan kiri atas ini. Kemudian kita klik apply. Nah, maka di sudut dia seperti ini, maka kemudian klik close. Oke, kita perbesar sedikit. Nah, kita cari objek kita yang tadi, yang ini. Lebarnya juga kita buat 2 nih supaya dia seimbang. Tadi 2 tingginya, lebarnya juga 2. Kita taruh ke sini. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kita paskan. Dikit lagi. Oke, cukup. Seperti itu. Nah, disinilah kita menggunakan materi transformation tadi. Kita ambil position. Caranya kita klik objek ini. Objek yang bukan yang sudut, yang datar ini. Kemudian kita cari arrange. Kemudian kita klik transformation. Klik seperti ini.
kemudian klik position. Nah, seperti ini positionnya. Ini ada beberapa tadi, ada position, ada rotate, kemudian juga ada scale. Kita pakai saja dulu position seperti ini. Kemudian biarkan saja ini seperti ini ukurannya, horizontal dan vertikal ini. Langsung kita ambil, kita aktifkan relative position ini, kita aktifkan seperti ini. Kemudian kita aktifkan juga yang bagian kanan. Artinya kita nanti menambah ke kanan. Oke, kopinya cukup satu, artinya satu kali klik, satu klik play, hanya satu tambahannya. Saya klik ini play, klik satu kali, klik satu kali, bertambah juga dia, bertambah dia, bertambah dia, bertambah dia. Oke, cukup sampai di situ. Kemudian bagaimana dengan yang di bawah? Bagaimana dengan yang di bawah seperti ini? Nah, seperti ini. Kita kerja dulu. Objek yang satu di ujung ini kita copy. Cara mengcopy, ingat dengan Corel Draw, klik tahan objek itu, tarik ke segala arah, ke tempat yang kita sukai, kemudian klik kanankan. Nah, maka udah tercopy dia. Kemudian bagaimana dia supaya pasnya diletakkan di sini? Maka caranya adalah klik objek itu, kemudian klik ini. Ini kita putar menjadi 90 derajat. Ini angle rotation ini. Nah, bagaimana objek ini supaya bisa pas di sini? Caranya adalah klik di luar dulu, klik objek ini, kemudian kita putar sudutnya. Kita putar, misalnya kita buat 90 derajat. Kita klik di sini. Nah, begitu ya. Kemudian kita tarik ke sini. Kita perbesar dikit tampilannya, kita tarik juga ke sini. Kita paskan ya. Kita paskan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita kecilkan lagi tampilannya. Nah, di sini juga kita pakai position tadi supaya dia ke bawah. Artinya saya klik ini, kemudian saya klik position tadi, sudah tampil position tadi dia ke kanan seperti ini. Sekarang kita ambil lagi ke bawah, karena supaya bertambah ke bawah. Saya klik ke bawah, klik apply, klik apply, klik apply. Nah, bertambah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ini tidak nyambung sampai ke bawah ini. Nah, itulah fungsinya tadi garis bantu oleh saya. Saya buat garis bantu segi 4 tadi ini. Nah, caranya klik blok ini semua seperti ini. Lepaskan. Nah, setelah blok, tarik aja ke sini sampai ke garis bantu. Saya tarik terus. Ah, tuh. Ke samping kanan sudah oke, ke bawah lagi. Ke bawah juga saya tarik. Perhatikan ini. Saya klik node ini. Nah, oke. Seperti itu. Nah, cara berikut adalah kita copy ini. Kita ambil menggunakan position juga. Kita ambil dia ke kanan lagi. Artinya ini secara kesemuaan ini, kesemuanya ini. Kita klik ke kanan ini seperti ini. Seperti itu. Kita klik apply. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau seperti ini kan tidak bagus ini. Nah, caranya kita balik pakai ini. Mirror ini. Kita klik. Ah. Oke. Bisa kan? Kemudian adik-adik, kita blok secara keseluruhan lagi. Ini kita blok secara keseluruhan, hati-hati membloknya. Yang kita butuhkan hanya objek ini saja. Seperti itu. Kemudian kita ambil lagi position ini, transform machine ini masih aktif. Kita klik ke bawah lagi. Seperti itu. Kemudian kita klik apply. Nah, seperti itu dia. Nah, bagaimana lagi cara supaya dia nyambung balik? Maka ini kita klik lagi. Seperti itu. Oke. Sudah terbentuk sebagai sertifikat kan? Mudah sekali sebenarnya. Kemudian kita klik ini. Garis bantu ini kita delete saja, kita nggak butuh lagi. Kita klik dua garis bantu ini, kita delete saja.
Kita tidak butuh lagi. Seperti itu. Nah, oke, udah bagus ini. Kemudian bagaimana cara merubah mengedit dari bingkai ini? Kita keluarkan background dulu. Kita keluarkan background seperti ini dulu. Seperti itu aja cukup. Kemudian kita blok bingkai saja. Nah, bingkai ini kita satukan dulu. Kita blok seperti ini, masuk bingkai ini semuanya. Walaupun ini tersinggung nggak masalah, tapi dia kan nggak masuk. Kita blok ini. Seperti itu. Kita ambil ini. Well, kita gabungkan dia. Nah, ini udah tergabung dia semuanya ini. Nah, udah tergabung. Bagus sekali kan bentuknya. Kemudian ini kita tengah-tengahkan seluruhnya dengan klik kotak, tekan huruf P di keyboard. Oke, tengah-tengah dia semuanya nih. Oke kan? Nah, bagaimana cara membuat warna dari bingkai ini? Kita klik bingkai seperti ini. Nah, bingkai seperti itu. Boleh kita ambil warna di sini, flat ini. Kita kasih warna ini. Nah, seperti itu warnanya. Atau kita buang garis hitamnya ini. Garis hitamnya ini kita buang. Cara membuangnya, klik kanan tanda silang di atas warna ini. Di atas kita klik kanan. Terbuang dia. Oke, bagus sekali sertifikat kita. Seperti itu. Nah, oke, sudah. Kita tampilkan 55% seperti itu. Nah, oke. Sudah selesai desain sertifikat kita. Bingkai sertifikat sudah selesai. Nah, bagaimana di sini? Kita buat aja tulisan sertifikat di sini. Kita klik text tool. Kita klik di sini. Nah, kita langsung ketik sertifikat. Kemudian kita ingat setiap kita membuat setelah kita membuat objek, klik pick tool. Pick tool seperti ini. Kemudian tulisan seperti ini kita rubah. Jenis tulisannya kita ambil happy school atau terserah kesukaan Anda. Kemudian kita perbesar ukurannya. Saya buat 36. Nah, kemudian saya klik di luar, saya klik tulisan lagi, saya klik tahan shift di keyboard, saya klik background ini, klik, kemudian muncul ini, saya klik center juga, klik apply, tengah-tengah dia nanti, klik apply. Nah, itu klik close, klik di luar dulu, klik tulisan ini lagi, tahan kontrol di keyboard, tarik ke atas supaya lurus dia. Oke, sertifikat. Kalau ingin mengasih garis juga boleh. Kayak garis seperti ini. Tahan di sini, tahan shift. Itu ya. Kemudian klik pick tool lagi. Setiap selesai buat objek, klik pick tool. Kemudian garis ini bisa kita perbesar. Klik luar, aktifkan garis ini. Kemudian klik ini, ambil misalnya 1,5 atau ambil 2 juga boleh. Oke, adik-adik jurusan multimedia, mudah sekali kan bagaimana cara membuat bingkai sebuah sertifikat menggunakan materi transformation. Jadi kalau Anda lihat bingkai-bingkai sertifikat yang ada di internet itu, beginilah cara membuatnya. Mudah sekali. Ini bisa Anda edit kembali, Anda kembangkan kembali dengan bentuk yang lebih bagus. Oke, begini saja udah bagus ini. Nah, udah keren. Jadi Anda tambahlah tulisan-tulisan di bawah nanti. Maka terbentuklah sebuah bingkai sertifikat. Oke, Dedek, demikianlah pertemuan kita kali ini yang membahas bagaimana cara mempraktekkan materi transformation dan produknya atau hasilnya yaitu bingkai sertifikat. Oke, demikian saja Dedek, silakan dicobakan di sekolahnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Semoga ini bisa meningkatkan kemampuan adik-adik dalam desain grafis, terutama dalam mata pelajaran desain grafis percetakan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.